Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan tahmid bilisan alhamdulillahirabbil alamin, karena nikmat Allah yang besar kita berada dalam kesempatan yang baik ini. Sholawat serta salam Allah semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit yang berkaitan dengan surat Ali Imran atau surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat 100, dimulai dari ayat 133. Akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Artinya kurang lebih, wasari'u, dan bersegeralah. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bercepat-cepat, cepat-cepat. Ila maghfiratin mir rabbikum, yaitu untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh oleh Allah supaya kita cepat-cepat memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa bersalah, kemudian kita sadar, kita harus segera beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan memperoleh surga Allah yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Itu semua u'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi perintah ini, wasari'u, perintah ini adalah perintah terus menerus, bukan sekali atau dua kali, tapi terus menerus selama hidup kita. Jadi ketika kita merasa bersalah atau melakukan kesalahan, kita segera beristighfar. Dan kunci istighfar inilah justru yang akan membukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beristighfar Allah memberikan ampunan, maka surga akan terbuka. Tetapi kalau kita tidak mau beristighfar kepada Allah, maka surga akan tertutup. Makanya ayat ini sekali lagi memerintahkan kepada kita untuk terus-menerus beristighfar setiap harinya, karena kita tahu manusia adalah makhluk khata' wa nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Setiap hari kita melakukan kesalahan, dan perintah Allah supaya segera beristighfar. Dengan istighfar itu Allah memberikan ampunan, dan dengan itu Allah menyediakan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Itu semua disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Nah, keterangannya bagaimana orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra'i, pada saat lapang, omber, wad dharra'i, dan pada saat sempit, tidak omber. Jadi ketika kita omber juga diperintahkan untuk infak. Ketika tidak omber pun kita disuruh infak. Dan infak ini adalah
ciri orang muttaqin, orang yang bertakwa, yang disediakan surga oleh Allah. Jadi sebenarnya sholat kita belumlah cukup untuk mengantarkan kita kepada surga Allah, manakala kita masih melakukan kesalahan-kesalahan. Dan kesalahan itu bisa ditebus dengan jalan berinfak. Dan jangan lupa kalau kita berinfak, misalnya infak mingguan, kita ke masjid lewat kotak masjid, itu kita niatkan infak untuk keluarga, jangan untuk pribadi. Karena kita dalam rumah tangga misalnya, kita semuanya adalah satu keluarga. Jadi kalau kita berinfak, sebaiknya diniatkan untuk keluarga, bukan untuk pribadi saja. Saya ulang, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri orang yang bertakwa satu adalah yang mau menginfakkan hartanya pada saat lapang dan pada saat sempit. Kalau orang tidak mau menginfakkan sebagian hartanya, dalam ayat lain disebut wala in kafartum inna adzabil syadid. Kalau kita tidak mau, atau kalau kita mengingkari nikmat Allah yang kita terima, artinya tidak mau berinfak, lawannya adalah bakhil, itu inna adzabil syadid, sesungguhnya siksaku kata Allah adalah sangat pedih. Maka dengan jalan infak Allah ridho, ya, dengan jalan infak maka surga akan terbuka. Tetapi kalau kita bakhil, lawannya bakhil itu berarti mengingkari nikmat Allah, baik yang berupa harta atau juga bisa kepintaran. Karena kepintaran kita juga harus ditularkan kepada orang lain. Tidak untuk diri kita sendiri. Kalau untuk diri kita sendiri berarti menyembunyikan. Padahal salah satu sifat Rasul adalah menyampaikan, bukan menyembunyikan. Kemudian yang kedua, sifat orang yang bertakwa menurut ayat ini adalah wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarah. Ciri orang yang bertakwa itu bisa menahan amarah. Amarahnya tidak meledak-ledak, tetapi bisa ditahan di dalam hatinya. Tidak tampak kalau dia sedang marah, karena marahnya ditahan. Nah, justru orang yang bisa seperti ini termasuk orang yang bertakwa. Berbeda dengan yang suka meluapkan amarahnya. Seperti itu. Berikutnya wal'afina 'anin nas. Wal'afina 'anin nas. Dan orang yang mau memberikan maaf kepada orang lain. Ini juga salah satu ciri orang yang bertakwa yang disediakan surga untuknya. Wal'afina 'anin nas. Dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Memberi maaf itu lebih mudah sebenarnya daripada memberi maaf. Meminta maaf itu lebih mudah daripada memberi maaf. Makanya di sini yang dicantumkan adalah memberi maaf. Yang mendapatkan nilai lebih adalah yang memberi maaf daripada yang meminta maaf. Karena meminta maaf, begitu melakukan kesalahan meminta maaf kepada saudaranya mudah diucapkan. Tetapi untuk saudaranya yang kita lukai, mungkin yang kita bully dan sebagainya, itu untuk sekaligus pada saat itu memaafkan itu cukup sulit. Makanya ayat ini memberi apresiasi kepada seseorang yang bisa memberikan maaf kepada orang lain meskipun kesalahannya besar. Dan itu jaminannya surga. Jaminannya surga. Wal'afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini sifatnya umum. Karena kebaikan itu tidak hanya berinfak, tidak hanya menahan amarah,
tidak hanya memberi maaf, masih banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Jelasnya di sini Allah menyukai orang-orang yang selalu berbuat baik. Untuk bisa berbuat baik, salah satu yang kedua adalah wal-kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarah kita. Kalau amarah kita meledak-ledak di mana-mana, padahal kita setiap hari bergaul dengan orang banyak, maka kebaikan-kebaikan itu tidak bisa kita kerjakan karena kita mudah tersinggung dan sebagainya. Terus supaya lengkap, ciri orang yang bertakwa terdapat pada ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ini ciri yang berikutnya, yaitu orang-orang yang apabila melakukan kejahatan atau menganiaya kepada diri sendiri. Melakukan kejahatan bisa untuk orang lain, tetapi menganiaya diri sendiri. Meninggalkan sholat itu sebenarnya menganiaya diri sendiri, karena dengan meninggalkan sholat dengan sengaja, seseorang itu berarti dia siap untuk menerima azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya menganiaya diri sendiri, dan banyak contoh yang lain. Jadi ketika dia melakukan kejahatan atau melakukan kezaliman kepada diri sendiri, segera ingat kepada Allah. Zakarullah, segera dia ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia minta ampun, istighfar karena kesalahan itu. Ini yang penting bagi kita sebenarnya, karena kita setiap harinya tidak lepas dari kesalahan, mungkin bahkan dosa-dosa, kesalahan yang disengaja, kesalahan yang tidak disengaja. Tetapi begitu kita sadar akan kesalahan itu, segeralah beristighfar. Itulah tobat kita setiap harinya. Dan seperti kita ketahui, Nabi sendiri beristighfar tidak kurang dari 100 kali setiap harinya. Padahal beliau adalah seorang yang maksum, ya, terjaga dari kesalahan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah? Ini pertanyaan Allah. Jadi tidak ada memang yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia atau mereka tidak mengulangi lagi. Ini pentingnya. Setelah beristighfar, dia atau mereka tidak mengulangi lagi apa yang mereka lakukan, berupa kejahatan atau menzalimi diri sendiri. Jadi kita sebenarnya lucu kalau terjebak pada atau jatuh kepada melakukan kesalahan yang sama. Tapi kemungkinan itu tetap ada, meskipun tidak kita sadari. Jadi walam yusiru, tidak mengulangi. Nah, ini masalahnya. Jadi mereka tidak mengulangi atas kejahatan yang dilakukan. Jadi tidak jatuh pada lubang yang sama. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengerti ini kesalahan, tetapi dia lakukan juga. Kemarin dia lakukan, sekarang dia lakukan lagi. Nah, itu namanya yusir, mengulang-ulang kesalahan yang sama, mengulang-ulang kesalahan yang sama. Ini tidak disukai oleh Allah, dan itu tidak termasuk muhsinin, orang yang berbuat kebaikan. Yang berbuat kebaikan adalah ketika bersalah kemudian sadar mengingat Allah dan segera beristighfar. Itu kata kuncinya, karena manusia adalah selalu dan sering melakukan kesalahan-kesalahan
baik sengaja maupun tidak sengaja, ucapan, tindakan, dan seterusnya. Seperti itu. Itulah ciri orang yang bertakwa menurut surat Ali Imran ayat 133 sampai ke ayat 135. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan saya akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.